Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam budi luhur. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, mungkin saya akan mengulang mengenai use case diagram ya sedikit dari apa yang sudah saya sampaikan minggu kemarin. Sekarang kita lihat mengenai association. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan ada beberapa association di dalam use case diagram itu sendiri. Yang pertama itu adalah association antara use case dengan use case. Salah satunya itu adalah include. Nah, sekarang kita lihat contoh include. Contoh include ya, selain yang ada di diktat, saya akan coba share screen di sini. Nah, ini contoh include yang berikutnya ya. Jadi kalau kita melihat yang namanya mahasiswa ya, dia bisa melihat nilai di web. Proses ini bisa dilakukan kalau memang seandainya mahasiswa tersebut sudah melakukan proses pembayaran kuliah. Jadi yang namanya pembayaran kuliah ini ya include dengan lihat nilai yang ada di web yang dilakukan oleh aktornya mahasiswa. Nah, jadi kalau memang seandainya pembayaran kuliah belum dilakukan oleh mahasiswa, artinya sistem yang terintegrasi di bagian keuangan dengan yang ada di web mahasiswa, kalau memang seandainya belum divalidasi oleh bagian keuangan mengenai pembayaran perkuliahannya, otomatis mahasiswa tidak akan bisa melihat nilai di web. Tapi pada saat sistem di keuangan mengenai validasi untuk pembayaran kuliah sudah divalidasi oleh bagian keuangan, berarti otomatis mahasiswa bisa melihat nilai di web. Ini contoh include ya yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam use case diagram, kemarin juga saya menyebutkan bahwa sebaiknya di dalam proses association tidak menggunakan anak panah. Nah, sekarang kita lihat kalau seandainya menggunakan anak panah. Ini contohnya. Ya. Jadi pada saat kita menggambarkan use case yang bentuknya seperti ini akan mengalami ya arti yang berbeda. Biasanya kalau kita menempatkan aktor aktif itu di sebelah kiri, kemudian aktor pasif itu di sebelah kanan, tapi pada saat kita menggunakan anak panah yang seperti ini, berarti yang dikategorikan aktif itu justru bukan yang di sebelah kiri, tapi yang di sebelah kanan, yaitu calon mahasiswa baru. Sedangkan untuk staf informasinya, dia hanya menerima informasi. Nah, ini berarti penggambaran yang salah. Ya. Karena pada saat entry formulir pendaftaran, yang namanya pendaftaran mahasiswa baru, harusnya yang melakukan proses pengentrian itu staf informasi, bukan calon mahasiswa baru. Berarti pada saat menggunakan anak panah seperti ini, berarti use case diagramnya salah, karena yang aktif adalah calon mahasiswa baru. Berarti calon mahasiswa baru yang mengentri, nah itu salah. Jadi sebaiknya menggambarkan use case diagram itu tidak menggunakan anak panah. Kemudian yang berikutnya, kemarin saya juga pernah menyebutkan bahwa di dalam use case diagram ya, itu ada yang namanya spesialisasi dan generalisasi. Sekarang kita lihat di sini ya. Nah, ini contoh spesialisasi dan generalisasi di sini seperti yang saya contohkan kemarin. Jadi pada saat kita antri di Bank BCA, pada saat kita mau melakukan setoran, biasanya yang namanya setoran itu dibedakan berdasarkan jumlah setorannya. Ya. Jadi yang pertama itu pada saat kita teller akan melakukan entry setoran, yang namanya nasabah itu entry, yang namanya nasabah itu antri harus berdasarkan setoran yang dilakukannya. Apakah dia di atas 10 juta, apakah di atas 15 juta, ya. Nah, ini tentu akan berbeda, ya. Itu kalau kita melihat spesialisasi dan generalisasi yang terdapat di dalam use case diagram. Nah, kemudian yang berikutnya, ya. Di sini kita bisa melihat, ya, beda ya antara use case diagram dengan activity diagram. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana penggambaran use case diagram berdasarkan sistem yang sama ya dengan sistem yang sudah kita gambarkan activity diagram, di sini bisa kita lihat misalnya kemarin kita sudah membahas yang namanya sistem penjualan di supermarket.
Ya. Nah, di dalam sistem penjualan di supermarket itu kita bisa melihat kalau activity diagram bagaimana ya, sistem penjualan tersebut dikerjakan. Jadi dia menceritakan apa saja yang dikerjakan oleh konsumen, kemudian apa saja yang dikerjakan oleh kasir. Itu diceritakan semuanya di dalam activity diagram. Sedangkan pada saat kita menggambarkan sistem yang sama, sistem penjualan di supermarket, pada saat kita menggambarkan use case diagramnya, ternyata penggambaran use case-nya cuma seperti ini. Jadi apa yang dikerjakan sistem? Bukan apa yang dikerjakan oleh orang-orang atau aktor-aktor yang terlibat di dalam sistemnya. Jadi ini dikerjakan oleh sistem ya cuma cetak struk. Yang namanya sistem tidak ambil barang, yang namanya struk tidak menerima barang, yang namanya struk tidak mengecek ya, jumlah pembayaran dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bedanya. Nah, jauh sekali perbedaannya. Ternyata pada saat kita gambarkan use case-nya cuma satu, yaitu cetak struk. Ya, ini yang dilakukan oleh sistem. Yang melakukan siapa? Aktornya kasir. Kemudian yang men-trigger atau menerima informasi dari stok tersebut ya konsumen. Nah, berarti bisa dilihat jauh sekali perbedaan antara activity diagram dengan use case diagram. Nah, jadi pada saat kita menggambarkan use case diagram dari cerita yang panjang, ya, dari cerita yang banyak, mungkin kemarin kalian sudah menceritakan bagaimana sistem penjualan yang ada di supermarket, ya. Jadi kalian hanya memilah ya dari semuanya mana yang dikerjakan oleh sistem, tetapi tidak menggambarkan keseluruhan sistemnya, ya. Jadi itu penggambaran untuk use case diagramnya. Baiklah, yang berikutnya setelah kita memahami bagaimana cara penggambaran use case-nya dari sebuah proses, nah kita lanjutkan lagi ke deskripsi use case-nya. Ya. Jadi yang berikutnya setelah kita menggambarkan use case diagram, kita harus mendeskripsikan use case diagram itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan deskripsi use case diagram itu bagaimana ya nanti yang namanya proses yang dikerjakan oleh sistem, yang dikerjakan oleh aktor di dalam sistem yang sudah terkomputerisasi itu urut-urutannya atau bagaimana mengerjakannya itu diuraikan dalam deskripsi use case. Contohnya misalnya di sini kita melihat use case diagram ada yang namanya entry pelanggan, ya, kemudian yang dilakukan oleh bagian penjualan, kemudian di sini aktor pasifnya itu ada pelanggan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana deskripsi use case-nya. Kita lihat di sini use case entry pelanggan. Di sini kita bisa lihat entry pelanggan, ya. Kemudian yang berikutnya aktor, ya. Di sini kita bisa melihat aktor yang melakukan. Yang pertama aktifnya adalah bagian penjualan, kemudian yang pasifnya adalah pelanggan. Berarti di sini kita buat aktornya adalah bagian penjualan dan pelanggan. Nah, kemudian deskripsi di sini menjelaskan bagaimana bagian penjualan itu melakukan proses entry pelanggan. Jadi kita lihat yang pertama bagian penjualan yang pertama pasti buka form. Contoh kecilnya misalnya pada saat kalian mau melihat nilai, ya berarti kalian harus login terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian berikutnya pasti kalian akan membuka form KHS. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya bagian penjualan menginput data pelanggan. Ya. Jadi kemudian yang berikutnya setelah selesai menginputnya, bagian penjualan pasti akan menyimpan. Ya. Kemudian jika ingin mengubahnya, dia akan mengedit. Ya. Kemudian dia akan menghapus, maka dia akan memilih tombol delete. Nah, pada saat saya gambarkan deskripsi use case diagram, contoh kecilnya misalnya untuk kalian melihat nilai, ya, berarti use case-nya di sini lihat nilai, kemudian aktornya mahasiswa, kemudian deskripsinya yang pertama mahasiswa login ke sistem, yang kedua mahasiswa pilih menu lihat HSK atau KHS, yang kemudian yang ketiga mahasiswa apabila sudah selesai dia pilih logout, itu saja. Jadi pada saat kalian melakukan deskripsi use case diagram untuk lihat nilai, tidak ada yang namanya proses input karena kalian hanya melihat hasil. Jadi hanya lihat selesai ya sudah logout. Ya, setelah selesai melihat untuk menu dari KHS-nya, ya. Itu untuk deskripsi use case diagramnya. Jadi yang namanya deskripsi use case diagram itu menggambarkan bagaimana sebuah diagram, sebuah use case itu dikerjakan. Contoh kecilnya yang berikutnya di sini adalah use case entry barang. Di sini kita lihat entry barang, ya. Mungkin kita melihat
Di entry barang bagaimana menggambarkan use case diagramnya. Di sini kita lihat yang terlibat aktornya hanya bagian penjualan ya, tidak ada pelanggan, tidak ada supir. Nah sekarang kita lihat deskripsi use case-nya. Deskripsi use case-nya berarti use case-nya entry barang. Kemudian aktor. Di sini berarti aktornya adalah bagian penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat aktornya ya pada saat entry barang. Berarti di sini cuma bagian penjualan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah deskripsinya. Berarti tidak jauh berbeda dengan pada saat yang namanya bagian penjualan entry pelanggan. Cuma bedanya di sini yang diinput data barang, yang disimpan data barang, yang diedit dan di-delete adalah data barang. Contoh berikutnya di sini ada yang namanya entry supir. Ya. Entry supir di sini kita bisa melihat use case diagramnya ini ya, entry supir. Kemudian di sini ada bagian penjualan, ya aktornya. Kemudian di sini aktor pasifnya supir. Ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana deskripsi use case-nya. Use case-nya entry supir. Ya, berarti di sininya dibuat entry supir. Ya. Kemudian yang berikutnya aktor, di sini kita bisa lihat yang pertama bagian penjualan, berarti aktor di sini yang pertama itu bagian penjualan. Ya. Kemudian kita lihat apakah dia ada aktor pasifnya, kita lihat di sini ada aktor pasifnya, namanya supir. Berarti di sini kita bisa melihat aktor selain bagian penjualan ada yang namanya supir. Nah deskripsinya mungkin tidak jauh berbeda pada saat bagian penjualan, entry pelanggan dan entry barang yang diinput. Cuma bedanya yang diinput data supir, yang disimpan, diedit dan di-delete sama berarti data supir. Nah, kemudian biasanya yang namanya use case diagram itu juga terlibat dengan yang namanya package diagram. Ya. Apa yang dimaksud dengan package diagram? Di sini kita bisa lihat, nah, pakai pada use case diagram digambarkan ya. Biasanya file yang berisi model-model elemen ya, biasanya setiap package mempunyai diagram use case yang lengkap. Jadi biasanya package ini digunakan use case yang lebih dari 9 ya. Karena otomatis pada saat sebuah use case diagram lebih dari 9 use case, otomatis dia harus dipisah menjadi use case diagram yang kecil-kecil ya. Nah, untuk menggabungkan use case diagram yang kecil-kecil itu biasanya dia dikelompokkan dengan yang namanya package diagram. Ini contohnya master, transaksi penjualan, retur, dan laporan. Jadi di master ini, jadi kalau kita melihat yang namanya sistem informasi penjualan tunai, di master ini berarti ada entry barang, entry pelanggan, entry supir, kemudian entry kendaraan seperti yang ada di contoh. Ya, kemudian kalau transaksi penjualan berarti di sini ada yang namanya entry pesanan. Kemudian yang namanya cetak nota. Itu ada use case-nya di dalam package transaksi penjualan. Nah, kemudian retur. Retur ini dikelompokkan, berarti di sini ada yang namanya entry retur, kemudian cetak retur, ya. Kemudian laporan, berarti di sini ada yang namanya cetak laporan penjualan. Itu contoh package diagram untuk sistem usulan. Jadi biasanya yang namanya package diagram itu akan terlibat dengan yang namanya use case diagram, ya. Nah kemudian tadi sampai dengan package diagram, kalau memang seandainya masih ada yang belum paham, ya, atau masih ada yang masih belum paham atau masih ada yang bingung, ya, silakan bertanya melalui Google Classroom atau via PA Group atau PA pribadi. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya tutup cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti untuk materi yang berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Salam